Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marieta Soehani Halawa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500029. Pada saat ini, izinkan saya memaparkan materi dari prosedur audit dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Baik, langsung saja. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti atau bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Selain itu, prosedur audit dilakukan untuk menguji berbagai asersi audit yang terkait dengan kelas transaksi dan saldo akun yang berbeda. Auditor perlu menerapkan berbagai jenis prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang akurat. Dalam hal ini, prosedur yang dilakukan auditor biasanya tergantung pada risiko yang dihadapi oleh auditor. Auditor perlu menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk merancang prosedur audit yang sesuai untuk merespon risiko yang dinilai. Selain itu, berbagai jenis prosedur audit biasanya didasarkan pada berbagai jenis bukti audit yang ingin diperoleh oleh auditor. Adapun yang menjadi tujuan dari prosedur audit ini yaitu yang pertama, tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk mengatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. Yang ketiga, mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko ketentuan tertentu yang bersangkutan. Dan yang tujuan prosedur audit yang terakhir yaitu tujuan khusus, di mana untuk mendapatkan bukti sebagai pendukung pendapat atas laporan keuangan, auditor merumuskan tujuan-tujuan khusus audit untuk setiap rekening dalam laporan keuangan. Adapun yang menjadi manfaat dari prosedur audit ini yaitu yang pertama sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus menyelesaikan suatu pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi atau GAAP. Yang kedua, sebagai dasar untuk koordinasi pengawasan dan pengendalian pemeriksaan. Manfaat prosedur audit yang terakhir yaitu sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan oleh klien. Berikut adalah prosedur audit. Yang pertama yaitu prosedur analitis atau analitik prosedur. Yang kedua, menginspeksi atau inspecting. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau confirming. Yang keempat, mengajukan pertanyaan atau inquiring. Yang kelima, menghitung atau counting. Yang keenam, menelusur atau tracing. Yang ketujuh, mencocokkan atau vouching. Yang kedelapan, mengamati atau observing. Yang ke-9, melakukan ulang atau reperforming. Dan yang terakhir yaitu teknik audit perbantuan komputer atau computer assistant audit teknik quiz. Berikut adalah penjelasan tentang prosedur-prosedur dari audit. Di mana yang pertama yaitu prosedur analitis atau analytical procedures. Prosedur analitis adalah proses yang mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio, atau hubungan antar data baik data keuangan maupun non-keuangan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau lab, dan perbandingan. Sebagai contohnya, auditor melakukan audit analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkoperasikan dan mengalihkan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya
setelahnya dan akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut. Prosedur audit yang selanjutnya yaitu menginspeksi atau inspecting. Pada tahapan ini, auditor melakukan inspeksi pada dokumen-dokumen atau kondisi fisik yang dibutuhkan dalam proses audit sehingga auditor bisa memastikan keaslian dokumen. Contoh inspeksi pada kondisi fisik adalah aktiva tetap. Inspeksi diperoleh dari keberadaan dan keadaan fisik aktiva yang diaudit. Auditor berhak meminta dokumen dari perusahaan yang dibutuhkan dalam proses audit. Prosedur selanjutnya yaitu mengkonfirmasi atau confirming. Bentuk penyelidikan yang nanti auditor akan mendapatkan informasi atau data secara langsung dari pihak ketiga yang independen untuk proses audit selanjutnya. Prosedur audit selanjutnya yaitu mengajukan pernyataan atau inquiring. Pada tahap ini, auditor akan meminta informasi atau keterangan secara lisan dari pihak yang laporan atau kinerjanya diaudit. Tahapan ini termasuk dalam jenis pengujian pengendalian bukti yang dihasilkan berupa lisan dan dokumenter. Contohnya pada permintaan keterangan pada stok lama di gudang. Prosedur yang selanjutnya yaitu perhitungan atau accounting. Tahap ini meliputi perhitungan bukti fisik terhadap sumber daya informasi dan pertanggungjawaban semua dokumen yang ada. Auditor juga melakukan pengujian terhadap penilaian dan alokasi pernyataan keuangan. Prosedur selanjutnya yaitu menelusuri atau tracing, di mana memilih dokumen yang dibuat, di mana menelusuri ini artinya memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi. Menentukan bahwa informasi dalam dokumen tersebut telah dicatat, dan menelusuri tracing ini juga untuk mengetahui arah pengujian dari dokumen ke pencatatan akuntansi. Prosedur selanjutnya yaitu mencocokkan atau vouching, di mana mencocokkan atau vouching ini yaitu memilih ayat-ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi, mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian transaksi yang dicatat. Prosedur selanjutnya yaitu mengamati atau observing. Auditor mengobservasi atau melihat langsung pelaksanaan kegiatan di perusahaan atau organisasi yang akan diaudit yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, proses dan operasi bisnis, manajerial, strategi dan objektif, serta kinerja klien. Contoh observasi antara lain perhitungan stok fisik dan cara penyimpanan kas. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan ulang atau reforming. Pada prosedur ini, auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Contohnya perhitungan ulang jumlah total di jurnal, biaya depresiasi, biaya bunga terutang, dan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Auditor mengevaluasi informasi keuangan dengan analisis tren dan rasio antara data satu dengan data yang lain. Data yang dievaluasi meliputi data keuangan dan data yang bukan berkaitan dengan keuangan. Prosedur audit yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique Quiz CATCH, di mana teknik audit berbantuan komputer ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan sebagai prosedur audit seperti perhitungan dan membandingkan dalam prosedur analitis, melakukan sampel pemilihan piutang dagang untuk konfirmasi, membandingkan elemen-elemen data dalam file yang berbeda untuk pemeriksaan kecocokan dan lain-lain. Nah, kesimpulannya yaitu audit sangat diperlukan apabila sebuah perusahaan atau organisasi ingin memiliki integritas dan kredibilitas di mata publik. Auditor sebagai akuntan yang tersertifikasi memiliki beberapa prosedur ketika melakukan proses audit. Prosedur audit tersebut meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan laporan hasil audit. Dalam proses audit keuangan, auditor akan mengecek laporan keuangan perusahaan apakah sudah memenuhi standar akuntansi yang berlaku atau belum.
Baik, demikian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan kata, baik dalam penulisan materi dan penyampaian materi, dan jika ada tata bicara yang kurang mengenakan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya juga masih belajar. Maka demikianlah presentasi saya ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.